Teman-teman, aku luangkan waktuku sambil menunggu pasien datang ya, karena kita ada waktu nih. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol walaupun beberapa menit, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya teman-teman. Nanti kita lanjutkan ke sambil menunggu pasien. Aku mau ngobrol walaupun beberapa menit, nggak apa-apa ya. Tapi setelah ini kalian bisa lanjutkan dengan asisten aku, Mbak Getris. Teman-teman semua, terima kasih sudah hadir di sini menemani saya. Dengan saya, Dr. Ella Cipta, owner dari Klinik Herbal Kebun Kita. Klinik Herbal Kebun Kita ada di Ciputat, Tangerang Selatan, dan Klinik Herbal Kebun Kita memberikan berbagai pelayanan, tentu satu konsultasi offline maupun online. Kemudian kedua, Klinik Kebun Kita mendedikasikan untuk membantu penyembuhan penyakit-penyakit kronis yang sudah kesana kemari tidak ada hasil. Silahkan bergabung bersama Klinik Herbal Kebun Kita. Yang kedua, Klinik Herbal Kebun Kita juga memberikan berbagai terapi alami seperti herbal, akupunktur, bekam, fasdu, hipnoterapi, dan pijat tradisional. Namun demikian, Klinik Herbal Kebun Kita juga memberikan pelayanan berupa tindakan-tindakan medis seperti infus vitamin sesuai kebutuhan pasien, dan juga kita memberikan tindakan minor seperti operasi sunat, seperti operasi lipoma dan operasi-operasi kecil lainnya. Kita juga berikan pelayanan untuk perawatan luka diabetes yang tidak sembuh setelah berbulan-bulan atau setelah kemana-mana. Alhamdulillah, beberapa pasien kita cukup memuaskan hasilnya karena ini perpaduan antara pengobatan alami dan medis secara proporsional dan akhirnya memberikan hasil yang optimal. Terima kasih ya teman-teman semua atas kehadiran kalian semua di sini. Semoga walaupun cuma sebentar nanti, tapi kita bisa ngobrol banyak untuk teman-teman semua. Dan nanti semoga bisa kita lanjut nanti malam ya teman-teman. Nanti malam kita lanjut lagi, ketemu lagi. Jangan lupa like, follow, share, komen, tap. Semoga live ini bisa bermanfaat untuk orang banyak dan kalian bisa ternotifikasi ketika saya live. Oke. Terima kasih ya buat kehadiran kalian semua. Mbak Getris di mana ya garam magnesiumnya? Oh, nggak ada ya? Hah? Oh iya, benar sekali guys. Ternyata garam magnesium. Minta Modi untuk ngambilin dari kantor. Ambilin dari kantor dong, yang diambil Dela. Gat, mati lampunya. Teman-teman terima kasih ya buat kehadiran teman-teman semua. Getris minta tolong lampunya meninggal. Oke, terima kasih buat kehadiran teman-teman. Termasuk minyak zaitun kok nggak ada, Gat? Oh, ini ada nih. Yang nggak ada itu garam. Dela, 3 sekawan kan? Nyalain dulu. Oke, terima kasih buat kehadiran semua teman-teman. Kenalkan saya Dr. Ella Cipta, tadi udah tahu ya, dari Klinik Herbal Kebun Kita. Sorry kesambi-sambi juga. Soalnya kebetulan ada beberapa produk nih yang nggak ada di depan mataku. Kamu nggak apa-apa. Oke, yuk kita lanjut. Sebelum kalian nanti silahkan tanya satu-satu dari atas ke bawah. Nanti akan aku jawab satu-satu sambil menunggu kedatangan. Kebetulan nanti ada tamu-tamu yang mau datang ke klinik. Ini pas kosong. Saya akan ketemu teman-teman dulu. Oke. Sambil ada tamu ya. Oke, sambil menunggu kedatangan kalian, saya akan membacakan beberapa testimoni teman-teman kita. Semoga testimoni ini akan bermanfaat untuk kalian dan kalian jadi semakin semangat untuk untuk mencari penyembuhan dan menginspirasi kalian untuk semakin sehat, sehingga kalian terus mencari usaha untuk semakin sehat dengan cara apapun yang Allah kehendaki. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah hadir di sini, yang sudah menemani saya. Ibu Artina, Ibu Yuser, Ibu Erna Siti, Ibu Atmaja, Ibu Susanti, Ibu keluarga Cemara, Ibu Eni, Ibu Gofar, Ibu Yola, Ibu Asri, thank you ya sudah hadir di sini. Ini ada banyak banget pertanyaan, silahkan bertanya, nanti akan saya jawab satu-satu dan nanti akan saya jawab satu-satu. Tetaplah bertanya tapi jangan diulang-ulang ya teman-teman. Baik, di sini ada beberapa laporan dari teman-teman kita. Alhamdulillah hasilnya cukup bagus ya.
Ini ada teman kita yang baru aja masuk. Beliau penderita diabetes. Catris bisa ambilkan bentar. Sudah, thank you. Assalamualaikum, perkenalkan saya namanya Ibu Eti, menderita sakit diabetes mah pembesaran jantung. Alhamdulillah saya sudah konsultasi ke rumah dokter Ena, terus saya dikasih obat herbal namanya 5 sekawan dengan pola makan 211 tanpa karbon. Alhamdulillah baru 1 toples minum Teramah, lambung saya sudah enakan, gula saya stabil, padahal saya belum minum herbal untuk diabetes. Tapi gula saya normal, kecemasan sudah tidak ada lagi. Terima kasih dokter Ena. Ini sekitar baru 1 mingguan. Nah itulah teman-teman, kadang-kadang saya juga nggak nyangka ya, ketika pengobatan yang kita berikan bisa sedemikian cepatnya memberikan efek kepada kalian. Oleh karena itu saya minta kepada siapapun kalian yang sedang mengalami pengobatan apapun, satu, harus yakin dulu, kedua harus konsisten, dan ketiga berdoa. Karena sebetulnya yang mengizinkan kita sehat atau enggak itu Allah. Kita hanya diwajibkan usaha. Dan itu harus makanya kepada pasien-pasien yang datang ke klinik, saya selalu meminta mereka untuk satu, yakin dan bahwa kamu itu bisa sembuh. Ketika kita merasa percaya diri bahwa saya bisa sembuh dan kemudian kita tidak putus untuk berdoa sama Allah, insya Allah Tuhan, Allah, alam semesta, apapun bahasa kalian, itu akan mengabulkannya. Dan ini baru aja hari ini, beliau baru 1 minggu lalu datang ke klinik kami dan sudah memberikan alhamdulillah yang luar biasa. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah hadir di sini, sudah menemani saya. Jangan lupa like, follow, share, komen, tap. Semoga live ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Dan kita lanjutkan ya pembacaan testimoni yang lain. Nanti aku akan bahas tentang apa itu insulin resisten. Ini penting banget. Resisten insulin itu memang awal dari sebelum kita memiliki penyakit metabolic disorder. Metabolic disorder meliputi penyakit-penyakit yang berhubungan dengan metabolisme tubuh kita. Misalnya seperti diabetes, seperti hipertensi, hipotensi, sakit kepala, pegel linu, kolesterol tinggi. Itu sebetulnya mengawali dari penyakit-penyakit terminal kita. Apa itu penyakit terminal? Ketika kamu sudah mengalami gagal ginjal, gangguan ginjal berat, gangguan jantung berat, kemudian gangguan jantung berat, gangguan ginjal berat, gangguan radang usus berat, kemudian gangguan organmu sudah berat. Itu sebetulnya sebelum terjadi itu pasti tubuhmu sudah mengalami yang namanya resistensi insulin. Tidak selalu berhubungan dengan diabetes, tidak selalu, tetapi ketahuilah teman-teman, sebelum kamu kena diabetes sebetulnya 10 tahun yang lalu kamu itu sudah diberi tanda-tanda sama Allah bahwa kamu harus segera memperbaiki diri. Dan ini yang akan aku sampaikan ke kalian jam 14 saya akan ngomongin masalah ini. Tapi sebelum saya membacakan ini, saya akan membacakan beberapa testimoni teman-teman kita yang masuk ya guys. Coba kita lihat dulu ya. Sebetulnya banyak banget, cuma belum sempet nih anak-anak atau saya menyimpan ke dalam grup testimoni karena bertebaran di beberapa grup ya. Alhamdulillah kalau suami saya sudah tidak ada keluhan kak, tapi tetap konsumsi 3 sekawan rutin. Kemarin saya sudah baca di grup ada yang konsul karena sudah tidak ada keluhan, boleh dikurangi dosisnya. Jadi sekarang suami minum 2 kali sehari. Jadi untuk target penyembuhan kita, untuk asam lambung 1 bulan membaik, 3 bulan tuntas. Untuk penyakit yang lebih kompleks tentu lebih dari itu ya, bisa 6 bulan membaik, 1 tahun tuntas. Oh iya kak, siap. Alhamdulillah suami saya rutin, gak pernah bolong-bolong. Oke. Saya rutin gak pernah bolong, jadi sebelum habis udah hador lagi. Alhamdulillah sudah banyak sekali perubahan. Sampai mau berhenti takut balik lagi. Jadi kita kurangin dosis dan kekentalan saja sekarang bertahap. Nah, untuk teman-teman yang menderita sakit asam lambung seperti begah, perih, kembung, itu cukup sebetulnya menggunakan Teramah dan 3 sekawan. Tetapi kalau kalian sudah keliengan, kesemutan, kebas,
susah tidur, apalagi sampai anemia, rambut rontok, kaki lemas, diare, pipis berbusa, sembelit, itu sudah tidak cukup hanya menggunakan 3 sekawan atau terama saja, tetapi minimal kalian harus menggunakan karena ini tadi kembali diselesain dulu. Ulangan lagi aja. Jadi teman-teman, kalau untuk yang sudah parah tadi, maka bukan sebaiknya harus menggunakan 5 sekawan dan ikut 3 bulan bersama saya, program 3 bulan bersama saya, supaya hasilnya lebih optimal dan kayak tidak membuang waktu dan tidak membuang-buang pikiran lagi. Oke, sebelum kita menjawab pertanyaan satu-satu, boleh nggak aku jelasin materi dulu atau jawab dulu baru materi lagi ya? Gitu aja ya? Yes, aku jawab dulu materinya nanti aja ya. Langsung jawab pertanyaan ya. Dok, saya setiap awal haid selalu muntah-muntah dan pegel-pegel kram. Ibu, itu kan memang perilaku hormon ya yang kadang-kadang menjengkelkan. Ini ya, ini bagus loh, Dok. Ini keren loh ini. Nah, itu perilaku hormon. Masalahnya hormonmu biar tidak terlalu galak seperti ini. Coba Bu, ketika mau haid, Ibu mencoba makan temu kunci dan daun kelor. Biasanya galak ini adalah hormon estrogen, penyimbangnya adalah hormon progesteron. Dan pada daun kelor, kemudian pada temu kunci itu banyak mengandung progesteron, fitokimia yang bersifat progesteron genik. Itu ceritanya. Gimana mengatasi mualnya? Tadi sudah ya. Juga bisa Anda tempelkan salon pas. Salon pas di pusar itu juga akan mengurangi rasa mualnya. Selamat siang Dok, mau bertanya, awalnya anak saya kan bintitan terus pecah. Merasa kaku, bintitan terus pecah. Terus kenapa ini bintitan terus pecah? Soalnya awal haid selalu di sekolah, jadi kesiksa banget. Tadi sudah dijelaskan, tapi yang pasti jangan sampai ada di rahimmu ada kista. Karena kalau rahimmu ada kista juga bisa menyebabkan gejala-gejala seperti ini. Oh, merasa kaku Dok. Oh, merasa kaku Dok, itu kenapa ya? Oh, merasa kaku, apanya ya? Oh, merasa kaku, kenapa itu? Apanya yang kaku Bu? Dok, herbalnya dokter namanya apa untuk polip empedu? Ibu Susanti, untuk polip empedu gunakanlah ramuan. Untuk polip empedu Mbak gunakan ini 5 sekawan ya. Polip empedu Bu, gunakan 5 sekawan. Nanti ketika Ibu udah masuk grup, ada beberapa herbal yang Ibu harus tambahkan, tapi itu mudah dicari di pasar. Tapi herbal dasarnya adalah 5 sekawan. Jadi Ibu Susanti silakan hubungi admin, ada di profil, klik link tree, temui admin. Nanti tanyakan pada admin supaya admin memilihkan 5 sekawan. Jari-jari saya rasanya pada kaku. Ibu kalau jari-jari pada kaku, itu memang salah satunya adalah aliran darah yang tidak lancar. Kalau aliran darah tidak lancar, itu terjadi pengentalan darah, aliran darahnya lebih kental dan pembuluh darahnya kurang elastis. Nah, ini yang kita perbaiki. Ini terjadi penyempitan aliran darah tepi, dan ini yang akan kita perbaiki. Silahkan Ibu gunakan jus jahe lemon atau cuka mengkudu, atau juga bisa gunakan jus jahe lemon cuka mengkudu, atau juga bisa gunakan kunyah bawang putih 3-5 siung per hari. Itu juga akan membantu mengencerkan darah, tetapi tentu harus dibantu dengan gaya hidup sehat. Berulang kali saya di sini menjelaskan apa itu gaya hidup sehat. Mungkin teman-teman ada yang paham nggak apa itu gaya hidup sehat? Silahkan share. Yuk kita diskusi bareng-bareng ya. Dok, kaki Ibu 71, kaki kebas, kalau lemes gimana Dok solusinya? Ibu punya riwayat diabetes nggak?
punya riwayat jantung enggak, tapi yang pasti ini pasti penyempitan pembuluh darah tepi di usia seperti ini. Solusi saya untuk Pak Azri X ya, solusi saya tadi untuk pertanyaan di atas bisa ditiru. Jadi nggak perlu saya ulang lagi ya. Yang paling mudah adalah gunakan cuci lemon atau juga mengkudu. Atau kalau mau ikut program 3 bulan bersama saya, herbal dasar adalah gunakan 5 sekawan. Apakah bisa promil ibu di klinik ibu? Silahkan datang, bisa. Nanti kita bantu dengan akupunktur juga. Silahkan bu datang, tapi harus sabar ya. Nggak bisa orang pengen promil 1, 2, 3 kali datang langsung top chair, nggak bisa. Ini aja teman-teman kita di grup bisa hamil itu 9 tahun tapi kosong ya. Nunggu 1 tahun loh guys. Ya kalau ibu dibantu akupunktur ya mudah-mudahan nggak sampai 1 tahun ya. Mereka hanya mengandalkan herbal saja. Dan ternyata beberapa 1 tahun bisa hamil kembali. Dan lahirnya bayi sehat. Jadi kalau ibu pengen promil silahkan datang ke klinik kami. Klinik kami ada di Ciputat, Tangerang Selatan. Silahkan. Amin. Dibaca 2. Dokter pakai 5 sekawan saya baru sampai. Untuk teramanya berapa sendok untuk diminum 1 hari? Ibu Sari Kemala, ini semua akan di-share oleh admin. Jadi ibu tanya aja ke admin ya. Bagaimana cara pemakaian dari 5 sekawan itu? Mbak Ketris, sini mbak. Jangan jauh-jauh nanti teriak-teriak ibu. Semua pembeli kita kan pasti di-share aturan pakai kan? Pasti share aturan pakai kan? Nanti di-share sama admin Mbak Sari. Jadi langsung ke admin aja nanti di-sharekan aturan pakai. Karena kalau saya terangkan di sini panjang kali lebar. Mbak Sari baca sendiri, pelajari sendiri dan itu sangat mudah dilakukan. Apakah obat medis harus di-stop? Nanti konsultasikan di grup. Jadi nanti dikonsultasikan di grup, nanti akan saya lihat obat medisnya apa saja yang dipakai. Karena ada obat medis yang bisa digantikan oleh herbal yang sekarang dipakai dan ada yang tidak. Jadi ada berbagai pertimbangan untuk menyetop obat medis. Ibu maaf, obat buat sakit hati minum apa? Kalau sakit hati bisa gunakan 5 sekawan. Atau kalau Anda mau ikut mandiri, silahkan gunakan temulawak dan kunyit. Resepnya ada di series Viti di sana. Bu dokter mohon sarannya obat menurun berat badan yang aman jenis apa? Herbalnya nih kopi hijau. Silahkan gunakan kopi hijau, ini sangat bagus untuk menurunkan berat badan. Silahkan pakai ini. Nah nanti setelah menggunakan ini Anda akan ikut grup 3 bulan bersama saya untuk program untuk menurunkan berat badan. 5 sekawan itu apa? 5 sekawan adalah aneka herbal. Aneka herbal, nih seperti ini. Aneka herbal, kemudian dalam bentuk nama terama, ditambah dengan, ya Allah pada habis, mau disuruh nganter dulu 5 sekawan. Udah belum? Udah, aku telepon dulu. 3 sekawan suruh diantar. Terus minyak imun di situ ada nggak di sana? Madu imun. Ada. Ada madu imun, ada madu khusus. Sorry, aku jadi nggak konsen. Madu imun itu bisa digantikan oleh madu khusus, tapi madu imun lebih gelap ya daripada ini. Habis stok di sini kemarin diambil sama salah satu tim kita, dipinjem. Tapi nanti akan suruh nganter sekarang ya. Jadi terdiri dari probiotik, aneka herbal, kemudian ada garam, kemudian ada minyak zaitun, dan juga ada bubuk cacing. Bubuk cacing. Nah ini semua adalah 5 komponen dalam satu kemasan untuk menyembuhkan gejala-gejala asam lambung kronis, gejala radang usus, dan untuk memperbaiki regenerasi sel secara keseluruhan. Nanti tambahannya kan ya. Sel telur kecil apakah bisa hamil dok? Kita perbaiki ya, bisa dia memperbesar. Bisa hamil tetapi tentu dengan upaya agar sel telurnya besar. Dan itu prosesnya dengan proses regenerasi sel. Ibu coba ikut program saya, nanti kita perbaiki karena sel telur kecil sangat tergantung dengan hormon wanita. Nanti kita perbaiki dengan hormon wanitanya dengan program 3 bulan bersama saya. Assalamualaikum dokter, kalau ambien itu bisa sembuh nggak tanpa? Bisa, banyak yang ambien wasir membaik kan? Nih aku bacakan. Banyak yang wasir membaik. Wasir, ntar ya.
Jadi penyakit kolesterol, hipertensi, wasir, bener-bener muni wasir ya, bukan proktitis, bukan radang rektum, itu lain cerita. Sama-sama berdarah, tapi patogenesisnya berbeda. Wasir, radang usus, wasir, hipertensi, kemudian kolesterol, asam urat itu termasuk yang mudah kita perbaiki, alhamdulillah. Bismillah ya. Sekarang teman-teman mau cari tanya wasir ya. Sebentar ya. Banyak yang membaik, banyak banget yang membaik karena wasirnya. Sebentar. Alhamdulillah 2 minggu setelah minum Tiramah sudah ada perubahan. Biasa BAB seminggu belum tentu. Seminggu belum tentu loh guys. Ini tiap hari BAB, kadang pagi dan sore. Wasir juga sudah sembuh. Belikat belakang udah nggak panas lagi. Sakit kepala juga sudah hilang. Cuma kadang ulu hati masih nyeri. Mungkin dari pola makan ada yang nggak beres. Kadang melanggar. Begitu terasa nyeri langsung minum jamu Tiramah, bawa tidur, sudah enakan. Ini pinggang lagi sakit kemarin, seharian duduk bungkus nasi kotak, banyak orderan. Tuh. Wasir itu termasuk mudah. Alhamdulillah sudah banyak kemajuannya. Wasir, sembelit, dan nyeri di bawah pusar sudah tidak ada lagi, walaupun tetap berhati-hati. BAB sudah lancar, asam lambung kadang terasa masih ada, tapi tidak begitu berpengaruh dan cepat hilang. Sakit di bahu dan kepala tidak terasa lagi. Serak di tenggorok masih ada sedikit, tapi sudah jauh berkurang. Ada dulu Pak, udah banyak sekali. Di polip-polip organ lain juga banyak, tapi sudah banyak banget Kak di TikTok. Assalamualaikum dokter, kalau ambeien bisa sembuh? Waalaikumsalam Mama Atta. Ibu Miati ya? Bu, tunggu teman-teman yang lain ya. Tunggu di. Nanti ada Ibu Mama Atta, ada Bu Encas itu jauh. Aku sampai tak batalin semuanya karena jam 2 janjinya. Ya, masih lama nggak kira-kira? Mereka OTW. Tapi kalau lama aku duluan aja. Oh iya. Gitu? Oke. Kan nggak ada apa-apanya, tinggal mau beli Oh iya. Kita tunggu setengah jam ya. Kita lihat nanti. Ditunggu dulu nanti sekalian. Nah, jadi teman-teman kalau nanti teman-teman mau hadir ke klinik saya silakan. Biasanya pasien-pasien yang baru itu datangnya hari Sabtu. Jadi belajar bersama-sama. Ketemu saya bukan untuk meresepkan terus kalian beli resep, enggak, bukan begitu. Ketika kalian datang ke klinik saya, kita ngobrol, kita ajari gaya hidup sehat, pola makan yang sesuai dengan penyakit kalian. Kita ajari herbal yang harus diminum, jus yang harus diminum, vitamin yang harus dipakai, dan beberapa tetet-beretenya. Dan itu butuh waktu minimal 1 jam. 1, 2, 3 jam itu baru kelar. Dan itu nanti kayak kelas teman-teman, jadi kayak kelas ngumpul gitu, kita ajarin, kita dapatkan ramuannya dan seterusnya. Oleh karena itu, kalau kalian mau datang ke klinik saya harus janjian. Tidak bisa ujuk-ujuk datang, pasti akan ditutup, maksudnya ditolak. Bukan apa-apa, karena setiap saat selalu ada janjian dan itu sudah terjadwal. Nah, ini teman-teman saya hadir sambil menunggu teman-teman yang lain, tetapi mudah-mudahan kehadiran saya walaupun sebentar akan bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan itu membuat kalian menjadi berpikir, terinspirasi bahwa sakit kronis itu bisa sembuh kok. Asal ini aku agak ada sariawan ya, kayaknya itu jadi ini ada sariawan. Jadi kalian jangan terus penyakit itu udah penyakit tua. Enggak, siapa bilang orang tua harus sakit? Banyak kok orang tua yang tetap sehat sampai umur 80-90 tetap sehat. Hanya bagaimana cara kamu untuk menyehatkan badan. Itu berulang kali saya sampaikan di sini. Saya bukan orang muda lagi loh teman-teman, tapi saya sudah berusaha untuk selalu sehat supaya diberi umur panjang yang barokah.
Nah, posisi saya sekarang ini adalah duduk bersila, tetapi saya tidak merasa kesemutan, saya merasa baik-baik saja. Karena apa? Karena aliran darah saya lancar. Nah, bagaimana tips untuk melancarkan aliran darah? Ini sangat berlaku. Ini tanya yang teman-teman bertanya, kaki tangan kaku, jari-jari tangan kaku, kebas, kesemutan. Intinya adalah tidak lancarnya pembuluh darah kalian. Ketika pertanyaan kalian berkaitan dengan pembuluh darah yang tidak lancar, entah pembuluh darahnya tidak lancar atau penyempitan pembuluh darah, aliran darahnya nggak lancar atau penyempitan pembuluh darah, itu akan menyebabkan kalian mudah pusing, kebas, kesemutan, pegel linu, jari kaku, badan kaku. Nah, itu antara lain seperti itu. Nah, sekarang apa sih sebetulnya? Ini aku biar mewakili kalian semua di sini, yang tanya kan banyak banget. Kalian selalu mengistilahkan kalau pegel linu pasti asam urat. Padahal belum tentu itu. Belum tentu itu. Nah, sekarang apa sih gaya hidup sehat? Simpel. 1, kalian harus suka sayuran dan buah, mau tidak mau. Dok, ada yang namanya diet karnivora. Saya tidak memahami itu karena diet karnivora tanpa disertai suplemen kayaknya nggak bisa. Diet karnivora pasti mereka banyak makan suplemen. Padahal suplemen itu adalah senyawa-senyawa sintetis yang saya tidak tahu keamanannya untuk jangka panjang. Coba kalian diet karnivora tanpa suplemen, pasti hasilnya nggak bagus. Oleh karena itu, untuk menggantikan suplemen-suplemen tadi, kita gunakan sayuran dan buah segar. Yang kedua, stop makanan instan. 3, stop gorengan, kurangi karbo. Yang keempat, tinggi produk-produk protein, tinggi protein. Dan yang kelima, rajin olahraga. Kalian gak usah olahraga berat, cukup jalan kaki rutin setiap 30 menit, dan itu akan membuat badanmu menjadi lebih sehat. Masalah cemas tentu dong. Ada yang bertanya, dok, kayaknya semua penyakit akan hilang dong dengan cemas. Oh, nggak bisa teman-teman. Kecemasan salah satu bagian dari konsep penyembuhan. Tapi kalau kalian hanya mengandalkan kebahagiaan saja untuk sehat, betapa orang yang sudah, bahkan ustadz-ustadz kita tuh nggak perlu sakit, mereka tuh hidupnya sudah disadarkan oleh Allah, sudah ada nggak kekhawatiran lagi dengan sakit. Tapi kenapa masih sakit? Karena memang tidak boleh menyandarkan kesehatan hanya dengan satu hal saja. Oleh karena itu konsep sehat banyak, salah satunya gaya hidup sehat, manajemen stres, olahraga, tidur juga harus cukup. Konsep sehat inilah yang membuat fisiologis tubuh kita kembali normal. Jadi kalau ada yang ngomong hanya dengan kebahagiaan kalian akan sehat, hanya dengan manajemen cemas kalian akan sehat, tidak bisa. Betapa banyaknya pasien saya yang kronis dan mereka sudah ikhlas. Apakah membaik? Tidak. Ikhlas. Dan itu pun kadang-kadang saya tidak 100% dengan herbal. Masih ada peran dari obat-obat medis yang dibutuhkan. Jadi mengobati itu benar-benar harus sesuai indikasi dalam dunia kedokteran atau sesuai keadaan pasien. Tidak semerta-merta makan sehat pasti sehat semuanya, hanya berdoa puasa sehat semuanya. Tidak. Itu benar, tapi tidak mutlak. Itu benar tapi tidak mutlak. Tergantung kondisi kalian, tergantung posisi sakit kalian. Oh, sebentar ya, Gatris. Coba sebentar, maaf ya Bu. Sekarang Mama Atta sampai mana ditanya? Mama Atta, Bu Ucas sampai mana ditanya sampai mana? Oke, telepon. Iya, telepon boleh, telepon aja. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi kalau kalian ingin sehat, terapkan semua sisi, karena itulah yang diajarkan Allah kepada kita. Allah tuh mengajarkan kita banyak hal, tidak hanya makanan saja, tetapi banyak hal yang harus diterapkan, dan itu akan secara keseluruhan membuat kita menjadi lebih sehat gitu. Dokter kecil, assalamualaikum Bu Dokter, kalau ambeien haid tak kunjung sembuh, gimana cara supaya selesai? Haid tak kunjung sembuh itu pasti terjadi penebalan rahim. Penebalan rahim terjadi karena ekses estrogennya berlebihan. Cara menyelesaikannya gimana? Anda bisa banyak makan daun kelor segenggam sama temu kunci segenggam direbus dalam 1 liter air, karena mereka kaya progesteron. Tetapi jika itu tidak ada perbaikan, silahkan gunakan ramuan saya, hubungi admin. Assalamualaikum
dokter. Waalaikumsalam. Sakit hernia pada cewek di atas alat vital sampai bengkak kanan kiri. Sakit hernia pada cewek di atas alat vital sampai bengkak kanan kiri. Bapak, kalau hernia itu dengan herbal nggak bisa loh Pak, tapi dengan akupunktur bisa. Bapak coba dilakukan dengan akupunktur ya, semoga bisa membaik. Pak Zahira Taman, 5 sekawan itu apa? Teman-teman kalau ingin tahu 5 sekawan, silahkan klik profil saya, klik link tree, klik 5 sekawan. Tetapi kalau kalian ingin tahu 5 sekawan itu apa, mau Getris, mau disuruh bawa 5 sekawan ke sini, Cat, 3 sekawan. Ada teramah, kemudian ada madu imun, teramah, itu dapat 3, kemudian karena ini paket 1 bulan ya. Kemudian madu imun ada 1 botol, kemudian ada garam magnesium 1 botol kecil, kemudian minyak zaitun dan bubuk cacing. Nanti jangan kemana-mana, Getris akan menerangkan apa itu 5 sekawan dan manfaatnya. Gitu ya teman-teman. Bu, saya mau bayi laki-laki. Kalau sebetulnya ada progres untuk membuat bayi laki-laki, entah benar atau tidak, walau alam, tapi ibu bisa cari, lacak di Google bagaimana cara membuat bayi laki-laki. Dok, mau tanya, anak saya di kepala belakang bawah kanan, kiri ada benjolan, itu berbahaya nggak ya? Biasanya itu berupa kelenjar getah bening. Biasanya nggak berbahaya, apalagi itu lunak, bentuknya lunak, terlokalisir, berbatas tegas. Itu biasanya tidak berbahaya, hanya pembesaran kelenjar getah bening. Dok, mau tanya, anak saya di kepala belakang bahkan ada benjolan. Dok, ciri-ciri puber pada anak laki-laki. Kalau anak laki-laki puber berarti sudah mimpi basah. Oh iya, Bu Dokter, tolong obat diabetes. Obat diabetes bisa gunakan pahitan, daun-daun yang pahit. Sambiloto, cipluan, brotowali, sirih merah, daun insulin, dan lain-lain, ditambah dengan kunyit dan temulawak. Oke dok, nanya badan gatal dan ada seperti benjolan kecil seperti digigit nyamuk, itu penyakit apa ya? Kayaknya ini skabies. Skabies itu memang susah ya, walaupun kasurnya sudah kita jemur tetap bisa bikin gatal. Coba pakai skabisit, tetapi dengan catatan kasurnya harus bebas skabies. Di Allshop itu ada beberapa insektisida untuk memburu skabies. Silahkan dicoba. Dok, mau tanya gimana cara mengobati ambeien pada gadis? Tadi sudah ya Pak, gunakan segenggam daun ungu, segenggam daun miana, segenggam daun ungu, segenggam daun miana, direbus dengan kunyit, kemudian nanti diminum untuk 1 hari. Dok, anak saya diare sudah 3 hari, sehari bisa 6 kali, sudah ke dokter tapi belum ada perubahan. Tadi 3 kali fesesnya hitam. Kalau sudah fesesnya hitam Pak, berarti ada pendarahan usus. Ini sudah berbahaya loh Pak. Umurnya berapa? Tetap gunakan obat medis, silahkan konsultasi dengan saya. Kalau begini saya nggak akan menyarankan Bapak untuk berobat mandiri. Tidak ada yang memantau. Ini sudah spesialistik. Silahkan temui saya, klik profil saya, hubungi admin dan konsultasi secara pribadi. Nanti saya akan berikan beberapa program untuk anak Bapak. Karena kalau sudah fesesnya hitam, itu artinya sudah ada terjadi pendarahan usus. Anaknya aktif cuma sesekali sakit perut. Dok, saya kena rematik. Kalau kena rematik obatnya apa? Rematik artritis itu karena autoimun. Kalau pegel linu biasa belum tentu rematik artritis, belum tentu autoimun. Secara umum Anda bisa gunakan segenggam lengkuas ditambah segenggam temu kunci ditambah segenggam daun salam, direbus dalam 1 liter air, diminum sebagai harian. Dok, saya sudah order di Orim, nunggu dimasukin ke grup dok. Ibu Alfiana Venda. Ibu Venda mohon bersabar ya, karena untuk masuk ke grup itu pertama masuk grup kuliah dulu. Grup kelas untuk mengikuti kuliah, itu pun terjadi sampai 1 minggu. Setelah kuliahnya selesai, baru masuk angkatan baru. Dari kuliah ini dimasukkan ke grup asam lambung atau grup penyakit masing-masing. Tapi di grup kelas ini kalian akan diajari tentang penyakit yang kalian alami dan juga tata laksana untuk
menyembuhkannya. Jadi penting sekali ya Bu. Dan ini sekarang sedang ada kuliah belum selesai, jadi mohon bersabar. Nanti akan dimasukkan dan itu yang masukkan saya sendiri. Saya asam tadi pas minum obat tetap sesak nafas. Kenapa ya dok? Ya artinya obatnya nggak manjur karena sesak nafas itu menunjukkan proses pencernaannya tidak sempurna sehingga menghasilkan gas, dan gas itu akan menekan diafragma akan menekan paru-paru dan itu menyebabkan sesak nafas gitu. Kalau remaja haid 3 bulan sekali obatnya apa dok? Coba minum 3-9 lembar daun alpukat. Juga harus suka melalap pucuk-pucuk daun. Semoga itu membuat lebih sehat. Boleh juga sering minum susu kedelai. Dok, saya asam lambung udah hampir 2 bulan, tapi kok belum sembuh-sembuh, padahal sudah berobat berkali-kali. Asam lambung itu memang tidak mudah sembuh, teman-teman. Oleh karena itu, berkali-kali pula saya sampaikan, jangan sandarkan pengobatan kalian dengan medis saja. Karena banyak sekali efek samping dari obat medis. Kalau kalian ingin tahu, obat medis tadi adalah kerjanya dengan menekan keluarnya asam lambung. Padahal asam lambung secara fisiologis di tubuh kita itu dibutuhkan. Jangan ditekan dong, tetapi dikendalikan. Tetapi nggak ada obat yang bisa mengendalikan. Yang bisa mengendalikan adalah sel-sel tubuh kita sendiri. Itulah maka pentingnya regenerasi sel. Nah, teman-teman di sini sudah ada yang tahu nggak coba? Apa gunanya asam lambung di tubuh? Kenapa asam lambung itu nggak boleh ditekan? Kalau ditekan terus-menerus jangka panjang, apa akibatnya? Itulah yang menjadi efek samping dari obat kalian yang diminum terus-menerus. Kalau mau mengatasi fobia harus ke dokter psikiater ya dok. Fobia itu bisa diatasi dengan hipnoterapi loh Bu. Ibu Erna kalau psikiater ibu harus minum obat, tapi kalau hipnoterapi itu hanya mengubah mindset. Saran saya datanglah ke hipnoterapis yang terdekat. Mau ke klinik saya boleh, saya ada di Ciputat, Tangerang Selatan. Kalau tonsilitis kronis harus dioperasi ya dok. Tonsilitis kronis memang sebaiknya kalau sudah kronis berkali-kali meradang dioperasi saja. Dan itu operasinya cukup ringan. Assalamualaikum dokter Erna, waalaikumsalam, selamat siang. Tapi bukan jantung dok, yes. Memang kalau gejala asam lambung memang begitu Bu. Jantung normal, semuanya normal. Tapi gejalanya mirip-mirip dengan gejala organ, sakit ginjal, sakit jantung, apalagi sakit hati, padahal sebetulnya bermasalah lambungnya. Dan itu yang disebut sensasi asam lambung. Dok, dan selamat beraktivitas ya. Baik Pak Iman, terima kasih. Dok, kalau amandel itu obatnya apa ya?